Oke, kembali lagi di kelas HTML dasar. Sekarang kita sudah ke part 4. Kita akan belajar tentang image, picture, dan nanti ada tambahan sedikit. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu image. Image atau gambar itu bisa digunakan untuk memperindah tampilan website yang kita buat. Dan HTML sendiri itu mendukung untuk menampilkan sebuah gambar dengan tag elemen img. Dan hampir semua format gambar itu didukung oleh web browser bisa ditampilkan di halaman web HTML. Misalnya format gambar PNG atau JPG atau JPEG atau GIF itu semuanya bisa ditampilkan di web HTML asalkan web browsernya mendukung untuk format gambar tersebut. Dan tag image sendiri adalah void element, jadi tidak memiliki konten. Dan terdapat beberapa atribut yang bisa kita gunakan dalam tag image. Contohnya atribut src atau source yang digunakan untuk menentukan lokasi gambar yang mau ditampilkan. Nah, ini bisa menggunakan absolute URL atau relative URL. Kemarin kita sudah belajar ya tentang link. Nah, ada dua tipe link, absolute URL dan relative URL. Kemudian atribut ALT yang digunakan sebagai representasi teks atau tulisan untuk gambar. Jadi misalnya suatu gambar itu punya judul, nanti untuk menampilkan judulnya ketika di hover menggunakan mouse itu nanti kita menggunakan atribut ALT. Oke, kemudian untuk contoh sintak atau kode dari tag image itu seperti ini. Ada image, kemudian src atau source-nya ini, letak gambarnya ini di mana. Nah, ini bisa menggunakan absolute URL atau relative URL. Kalau kita pakai absolute URL, berarti biasanya kita menggunakan gambar yang berada di website lain. Misalnya kita menggunakan gambar dari Google, kita bisa kopikan link address-nya di source ini. Atau kita sudah menyimpan gambarnya di folder kita misalnya, itu kita bisa menggunakan relative URL untuk memanggil source dari gambar tersebut. Nah, kemudian fungsi dari atribut ALT ini untuk memberi judul atau memberi keterangan dari gambar tersebut. Misalnya di sini saya memasukkan logo dari gambar programmer zaman now. Tampilannya akan seperti ini di kode VS Code. Tag image karena merupakan void element jadi tidak memiliki konten di dalamnya. Hanya memiliki atribut source dan alt untuk menjelaskan di mana letak dari gambar itu dan atribut judul di sini misalnya judul atau keterangan. Oke, langsung kita coba menggunakan VS Code kita. Teman-teman juga bisa mengikuti membuka VS Code-nya ya. Di sini kita akan membuat satu file baru bernama gambar.html. File baru HTML seperti biasa kita buka dengan tag HTML. Kemudian kita beri body. Sini kita beri judul H1. Sebenarnya teman-teman tidak harus memakai H1 untuk memberikan sebuah judul ya, tapi ini di sini saya menggunakan H1 sebagai contoh. Teman-teman bisa gunakan tag lain, misalnya menggunakan paragraf, kemudian style atau fontnya dinaikkan menjadi 200% juga boleh karena kita sudah belajar CSS sederhana menggunakan atribut style. Ya, teman-teman bisa kembangkan sesuai imajinasi teman-teman sekalian. Tapi di sini untuk judul saya gunakan atribut H1 seperti biasa. Belajar
tag gambar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memanggil gambar, kita menggunakan tag img seperti ini. Kemudian karena tag img ini merupakan void element, jadi tidak ada penutupnya. Layaknya seperti kita menggunakan horizontal rule hr atau break line br, itu merupakan void element dan tidak memiliki konten di dalamnya. Jadi img ini hanya memiliki sebuah atribut. Yang pertama atributnya adalah source. Teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Ini untuk merepresentasikan di mana letak dari gambarnya. Karena saya belum meletakkan gambarnya, saya bisa cari di Google misalnya. Kita cari di Google dulu. Misal kita cari logo Bank BI. Kita masukkan ke gambar. Misal kita akan menggunakan sebuah absolute path dari gambar logo Bank BI ini. Di sini kita akan mengambil URL dari gambar ini. Caranya kita bisa klik, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih copy image address. URL ini yang kita dapatkan, kita bisa salin di dalam source ini. Seperti ini. Ini namanya kita menggunakan source dengan sumber logo Bank BI, tetapi menggunakan alamat dari absolute URL. Karena gambarnya saya mengambil dari sebuah website lain. Dalam kasus ini saya menggunakan gambar yang berada di Google. Kemudian kita bisa tambahkan atribut alt untuk memberikan keterangan ini adalah gambar apa. Karena tadi merupakan gambar logo Bank BI, kita bisa masukkan atau tuliskan logo Bank BI. Ini jika kita save, seperti biasa kita jalankan menggunakan lab server. Sini sudah saya nyalakan lab servernya. Kalau sudah nyala, tampilannya akan seperti ini, menampilkan port 5500 dan ini sudah berjalan di web browser saya. Ini bisa kita tutup dulu. Nah, ini sudah tampil. Kita refresh, ada halaman baru namanya gambar HTML. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini representasi dari tag image yang kita buat tadi. Tag image tadi merupakan sebuah void element yang di dalamnya memiliki atribut source dan alt. Ini jika kita view page source, ini akan terlihat di sini. Tag image dengan source-nya ada absolute URL dan alt-nya logo Bank BI. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini teman-teman juga bisa memberikan atribut style. Misalnya teman-teman ingin memberikan ukuran untuk gambarnya agar tidak terlalu besar. Kita bisa tambahkan atribut style. Kemudian kita atur height dan width-nya. Height kita gunakan misalnya 30 pixel. Kemudian untuk width-nya kita berikan 30 pixel juga. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, tampilannya akan berubah sesuai dengan ukuran yang kita berikan. Karena kita memberikan atribut style di dalam tag image dengan ukuran 30 pixel, makanya berubah ya. Jadi kita ukuran aslinya terlalu besar, terus kita tambahkan atribut style dengan ukuran height dan width 30 pixel, gambarnya berubah menjadi dengan ukuran seperti yang saya masukkan. Ini kalau kita lihat kodenya, nah, di sini akan tampak style yang kita berikan.
style 30 pixel, width-nya 30 pixel. Oke, kembali lagi ke materi. Jadi ketika kita mengambil logo dari Absolute Path tadi atau Absolute URL, logonya tampil besar. Nah, itu logo asli atau ukuran asli dari gambar tersebut. Nah, kadang-kadang kita ingin mengubah ukuran gambarnya. Untuk melakukan itu, kita perlu bantuan CSS. Seperti yang kita lakukan tadi. Kita bisa gunakan atribut CSS untuk mengatur width, lebar, dan height sebagai ukuran tingginya. Sini kita bisa menggunakan satuan pixel atau persen untuk persentase dari ukuran asli. Jadi kita sudah lakukan tadi, kodenya seperti ini. Kita berikan style, atribut style. Untuk height-nya 30 pixel dan width-nya 30 pixel. Seperti itu. Sama ya, kodenya seperti ini. Di sini contohnya menggunakan 250 pixel dan 250 pixel. Kita praktek tadi menggunakan 30 pixel. Untuk tag image seperti itu. Kemudian kita masuk ke picture. Nah, selain untuk menampilkan gambar menggunakan tag image, di HTML sendiri juga bisa menggunakan tag picture untuk menampilkan gambar. Salah satu keuntungan menggunakan tag picture adalah kita bisa menggunakan beberapa lokasi gambar dan bisa diatur sesuai dengan ukuran layar. Jadi ketika di layar besar misalnya, kita bisa kirim gambar dengan ukuran besar. Dan ketika di layar kecil, kita bisa kirim gambar dengan ukuran kecil. Tag image tadi sudah saya jelaskan, merupakan sebuah void element, tidak ada kontennya. Nah, sedangkan tag picture sendiri itu bukan merupakan void element. Di dalam tag picture, kita bisa menambahkan tag source, kemudian berisi lokasi gambar, dan tag image sebagai default gambar ketika kondisi tag source tidak terpenuhi. Jadi di dalam tag picture ini lebih kompleks ya dibanding dengan tag image. Nah, contoh kodenya seperti ini, penggunaan kodenya. Nah, makanya di dalamnya ada kontennya. Kontennya bisa source, isinya, atau image itu sendiri. Nah, jadi kita bisa mengatur suatu lebar layar atau gambar itu menyesuaikan lebar layar. Jika lebar layarnya 500 pixel, maka tampilkan gambar ini. Dan jika lebar layarnya max width-nya 1000 pixel, tampilkan gambar ini. Tetapi ketika dua layar ini tidak terpenuhi misalnya, maka tampilkan gambar ini. Oke, kita langsung coba saja di kode kita. Kita buat file baru, picture.html. Body belajar tag picture. Sini kita gunakan tag bernama picture. Ini ya, karena picture merupakan sebuah elemen di dalamnya ada kontennya, maka di sini kita bisa berikan tag bernama source. Ini. Dan di dalam source ini kita bisa berikan atribut bernama media ini ya. Misalnya sini kita buat sama saja. Max width-nya 500 pixel, kemudian yang kedua max width-nya 1000 pixel. Kemudian jika tidak terpenuhi semua, gitu ya. Media max width
500 pixel. Kemudian source set-nya kita ambil dari Google juga. Misalnya kita berikan logo Bank Mandiri. Nah, ini untuk tampilan yang 500 pixel. Copy image address-nya, masuk ke sini, kopikan. Kemudian yang kedua sama source media dengan max width 1000 pixel. Source set-nya kita ambil Bank BNI. Kita ambil address-nya, kita kopikan di source-nya. Kemudian jika tidak terpenuhi semua ini, maka tampilkan gambar biasa. Source-nya kita ambil Bank BI. Kita copy address-nya, kopikan sini, kemudian alt-nya logo Bank BI. Bisa seperti ini ya. Oke, kita jalankan di live server kita. Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke rootnya, masuk ke picture katanya. Nah, ketika terpenuhi dari max width-nya, maka gambarnya akan berubah. Ketika tampilannya 1000 pixel, maka gambarnya akan berubah. Tapi ketika tampilannya lebih dari itu, nah maka akan berubah. Cara melihatnya seperti itu. Jadi di tag picture itu sebenarnya lebih kompleks. Kita bisa menambahkan atribut atau tag yang lainnya, misalnya source tadi, atau jika tidak terpenuhi keduanya, kita bisa menambahkan image itu sendiri. Di sini kita bisa lihat, yang pertama ada ketika max width-nya 500 pixel, nah maksud dari layar ya, maksudnya ya, layarnya, itu kita menampilkan logo dari Bank Mandiri. Ketika max width-nya 1000 pixel, kita menampilkan logo dari Bank BNI. Tapi ketika layarnya tidak terpenuhi ukurannya segini, maka tampilkan secara default gambar ini. Seperti ini. Kita ubah ke 1000 pixel. Nah, akan berubah ke Bank BNI, logo Bank BNI. Ketika tampilannya 500 pixel, akan berubah menjadi Bank Mandiri. Nah, ini fungsinya sebenarnya kita kalau sudah bermain dengan web yang dinamis, kita menggunakan, bisa dibuka di handphone misalnya, atau di laptop, atau di tablet. Nah, untuk menampilkan suatu gambar, itu lebih kompleks menggunakan picture, atau lebih disarankan menggunakan picture, karena bisa mengatur di situ kita ukuran dari layarnya. Jadi untuk layar 500 pixel, kita bisa menggunakan media ini misalnya gitu. Kita perbesar lagi. Nah, ukuran defaultnya adalah logo ini. Kenapa tampilnya logo ini? Karena tadi kita sudah definisikan di sini, ketika ukurannya tidak terpenuhi dari kedua ini, atas 1000 pixel dan 500 pixel, maka tampilkan gambar ini. Nah, fungsi dari picture itu sendiri seperti itu, tag picture. Oke, kembali ke materi lagi ya. Nah, dalam picture itu ada media atribut. Atribut media di text source itu berisikan media query CSS. Nanti detailnya kita akan bahas di kelas CSS.
komputer kode. Nah, sebagai programmer, kadang kita sering membuat web artikel tentang kode program. Ini terkhusus programmer ya biasanya, atau seorang programmer yang mencari eh, referensi misalnya. Biasanya akan ada web yang menampilkan contoh kode programnya. Nah, pada kasus seperti ini, ketika kita membuat kode program di HTML, saya menggunakan paragraf, itu akan menyulitkan karena semua enter dan spasi akan dinormalkan oleh HTML. Sedangkan di sebuah kode itu kan formattingnya beda ya. Untuk semantik HTML tulisannya seperti itu. Ada tab ke sana, ada menjoroknya itu. Nah, kadang kita ingin menampilkan kode apa adanya. Jadi kita bisa menggunakan tag komputer code ini. Nah, untuk menampilkan kode itu biasanya kita menggunakan tag bernama pre. Nah, tulisan tag pre ini, namun perlu diingat ya, kode HTML tidak ditampilkan. Jadi kita harus menggunakan HTML entity. Diingat-ingat untuk materi yang kemarin, HTML entity itu ada apa saja. Misalnya kita ingin memasukkan simbol yang sudah dipesan oleh HTML, maka kita akan menggunakan HTML entity. Nah, contoh untuk penulisan sebuah tag pre itu seperti ini. Kita ingin menampilkan sebuah kode untuk menampilkan hello world. Nah, ini contoh, misalnya ini di Java ya teman-teman. Kode Java itu untuk menampilkan sebuah hello world seperti ini. Kita ingin membuat artikel yang isinya itu ada sebuah kodenya. Kode dari kode, jadi kode dikode lagi untuk ditampilkan. Nah, itu kita bisa gunakan tag pre seperti ini. Kita coba langsung di ini ya. Kita gunakan file baru. Kita beri pre tag dnl di A1 belajar kode PHP misalnya. Kita gunakan pre. Nah, seperti ini. Jadi untuk menampilkan sebuah kode, kita tulis di sini. Misalnya kita menampilkan, nah misalnya seperti ini. Kita akan menampilkan sebuah kode PHP, sebuah function gitu, menggunakan tag pre. Kita save dulu, kita coba lihat hasilnya. Masuk ke root dulu, pre tag. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita menampilkan sebuah kode di dalam web browser menggunakan tag pre. Kelihatannya kan sama saja ya, kayak menggunakan paragraf gitu. Tapi jika kita menggunakan paragraf, hasilnya akan berbeda. Karena di dalam konten paragraf, jika terdapat suatu kode yang lain, maka akan dirender oleh web browser. Makanya ketika ingin memasukkan sebuah kode, kita bungkus kode itu ke dalam tag pre. Untuk perbedaannya seperti apa? Coba kita gunakan di sini paragraf. Ini ya. Kita masukkan ini ke dalam sebuah paragraf. Ini. Apakah tampilannya akan sama? Tentu hasilnya akan berbeda. Nah, ini jika kita menggunakan tag pre, dan ini jika kita menggunakan paragraf. Padahal yang ingin kita tampilkan adalah seperti ini. Ini adalah contoh kode function PHP misalnya. Fungsi dari payment misalnya. Tulisannya seperti ini kodenya.
Kita ingin menampilkan seperti ini. Ketika kita menggunakan elemen paragraf, maka kodenya akan hancur, tidak seperti apa yang kita inginkan. Makanya jika kita ingin menuliskan sebuah kode atau kode ditampilkan ke dalam browser, kita akan menggunakan tag break. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, ini untuk kode tag break contohnya seperti ini. Ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita tadi menggunakan contoh bahasa pemrograman PHP. Oke, next. Selanjutnya ada emoji. Di dalam website kita seringkali melihat emoji pada tulisan. Sebenarnya tidak hanya di dalam website ya, di aplikasi-aplikasi handphone teman-teman misalnya, ketika kita bersosial media atau kita melihat caption dari Instagram misalnya, itu ada emoji-emojinya atau sebuah stiker gitu. Nah, bagaimana cara membuat emoji di HTML? Nah, sebenarnya HTML sendiri sudah memiliki standar untuk membuat emoji yang mirip dengan HTML Entity. Kita juga bisa menggunakan kode untuk membuat emojinya. Nah, kita bisa melihat daftar emoji yang kita gunakan, itu kodenya di sini, di link ini ya. Atau teman-teman bisa cari aja di Google Unicode emoji gitu. Atau nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Tampilannya akan seperti ini. Di sini menggunakan tampilan hexa dan desimal. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya kita ingin memasukkan emoji ini ya, face with tears of joy atau terbahak-bahak misalnya. Kita tinggal copy saja kode hexadesimalnya atau kode yang ini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kita bisa copy, kemudian kita masukkan ke paragraf sini misalnya. Kita tambahkan sebuah emoji seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, emojinya sudah tampil menggunakan Unicode yang disediakan oleh HTML. Jika ada pertanyaan apakah emoji ini bisa langsung di copy menggunakan VS Code, jawabannya bisa. Tapi di beberapa web browser itu biasanya tidak tampil gitu. Misalnya di kasus ini kita ingin menggunakan emoji yang ada di bawaan laptop kita. Misalnya seperti ini, kita bisa memanggil sebuah emoji, kemudian kita masukkan gambar ini. Karena VS Code mendukung emoji, maka tampilan juga bisa digunakan. Ini ketika kita save, kita gunakan di sini. Karena web browser ini mendukung, makanya bisa tampil. Tapi ada beberapa browser yang ketika tidak menggunakan Unicode dari emojinya, itu akan error hasilnya atau tidak tampil. Gitu. Nah, kode dari emoji sebenarnya seperti ini. Sama ketika kita menggunakan HTML entity. Bedanya kalau HTML entity itu hanya berisi simbol atau karakter yang sudah dipesan oleh HTML. Kalau emoji itu merepresentasikan dari emojinya. Sama-sama menggunakan hexadesimal atau kode desimalnya. Oke, untuk materi kelas hari ini cukup sampai sini ke emoji. Untuk elemen, kemudian HTML entity, emoji, dan segala macamnya sudah kita ajarkan dari video pertama sampai video yang keempat ini. Jika teman-teman ada yang kesulitan, bisa recall lagi melalui video-video yang sudah diupload. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar.